Drop it. Hai semuanya, kembali lagi dan saya Lizzy. Di video sebelumnya, teman saya Indra telah menjelaskan tentang pola hubungan internasional, diplomatik Indonesia, dan cara penanganan wabah virus corona COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Dan di video kali ini, teman saya Vincent akan menjelaskan kedua topik itu dengan sudut pandang yang berbeda. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, nama saya Vincent. Saya bersekolah di SMK Panata Bekasi, kelas 12 UPW. Di video ini saya membahas tentang hubungan internasional diplomatik Indonesia serta penanganan COVID-19 di Indonesia tahun 2020. Cara penanganan wabah corona di Indonesia. Yang pertama, social distancing. Social distancing adalah pencegahan kontak dekat antara orang yang sehat dengan yang sakit untuk menghindari penularan penyakit. Yang kedua, work from home. Work from home atau bekerja dari rumah adalah salah satu cara social distancing yang kini telah banyak diterapkan untuk pekerja di Jabodetabek. Bukan hanya untuk pekerja, work from home juga berlaku untuk murid sekolah dan mahasiswa. Yang ketiga, tidak berpergian keluar kota atau negeri. Pikirkanlah konsekuensinya. Perlu diketahui bahwa kamu bisa menjadi carrier virus tanpa menampakkan gejala apapun. Kemudian, kamu bisa menularkannya ke orang lain yang lebih rentan. Yang keempat, pertimbangan untuk lockdown pada wilayah yang terinfeksi berat. Lockdown yaitu protokol darurat yang mencegah orang pergi dan masuk ke sebuah wilayah. Saat lockdown terjadi, biasanya sekolah ditutup, pekerja diwajibkan untuk work from home, semua acara dibatalkan, dan intinya semua orang tidak disarankan untuk keluar dari rumah. Walaupun cara ini sering kali membuat warga stres, pengaruhnya dalam memperlambat laju virus cukup signifikan. Pola hubungan internasional Indonesia adalah: yang pertama, hubungan bilateral, yakni hubungan internasional yang hanya melibatkan dua negara di dalamnya. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dan Malaysia, perjanjian Indonesia dengan Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan regional adalah hubungan internasional yang melibatkan sejumlah negara yang letak geografisnya berdekatan atau ada dalam kawasan atau region yang sama. Contoh, ASEAN. Yang ketiga, hubungan multilateral adalah jenis hubungan internasional yang melibatkan banyak negara di dalamnya. Contoh, OPEC, PBB, WTO, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan perwakilan diplomatik. Setiap negara yang hendak menjalin hubungan dengan harus mempunyai perwakilan. Perwakilan adalah orang-orang yang ditunjuk secara khusus untuk menjadi perwakilan resmi negaranya di negara lain. Orang yang ditunjuk disebut diplomat. Landasan hukum perwakilan diplomatik terdapat dalam pasal 13 UUD 1945, yaitu: yang pertama, Presiden mengangkat duta dan konsul. Yang kedua, dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas perwakilan diplomatik. Yang pertama, representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya. Yang kedua, negosiasi, yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga, observasi, yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian
atau peristiwa di negara penerima. Yang keempat, proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. Yang kelima, persahabatan, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima. Dan saya akan sebutkan juga fungsi perwakilan diplomatik. Yang pertama, untuk mewakili kepentingan negara sebagai pengirim pada negara penerima. Yang kedua, untuk melindungi kepentingan negara sebagai pengirim maupun warga negaranya pada negara penerima. Ketiga, untuk mengadakan persetujuan bersama pemerintah dari pihak negara penerima. Yang keempat, untuk memberi laporan secara berkala mengenai kondisi dan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, militer, serta ilmu pengetahuan maupun lain-lain pada negara penerima. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antara kedua negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Manfaat yang didapatkan dari hubungan internasional diplomatik Indonesia. Yang pertama, manfaat hubungan internasional di bidang ideologi. 1. Menjaga keutuhan bangsa. 2. Mempertahankan ideologi bangsa. 3. Menunjukkan keunggulan ideologi Pancasila kepada bangsa lain. Yang kedua, manfaat hubungan internasional di bidang politik. 1. Meningkatkan produktivitas kegiatan kebijakan politik. 2. Mewujudkan kepentingan nasional. 3. Mencontoh aspek-aspek positif politik negara lain. Yang ketiga, manfaat hubungan internasional di bidang ekonomi. 1. Meningkatkan perekonomian bangsa. 2. Meningkatkan minat investor asing. 3. Memperbesar peluang ekspor. Yang keempat, manfaat hubungan internasional di bidang sosial budaya. 1. Memperkuat tindakan preventif dan represif terhadap ATHG. 2. Menciptakan pembangunan nasional yang positif. 3. Memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Yang kelima, manfaat hubungan internasional di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Meningkatkan dan menjaga integrasi nasional. 2. Menunjang sistem keamanan bangsa dan negara. 3. Terciptanya stabilitas dalam negara. Nah, bagaimana menurut kalian penampilan teman saya Vincent? Bagus kan? Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!